Jadi judul kita hari ini adalah tentang kerapatan zat, atau istilah lainnya adalah massa jenis zat. Ya, massa jenis. Kalian bisa melihat, ya, kita awali dengan sebuah pertanyaan pemantik. Jadi ada pertanyaan pertama ini. Pertanyaannya, mengapa sendok besi yang kita lempar ke dalam air bisa tenggelam? Berarti ada dua objek nih, ada sendok besi sama air. Yang kita lihat ternyata sendok besi kalau kita lempar ke dalam air dia tenggelam. Kira-kira ada yang tahu alasannya? Boleh, siapa aja di sini? Karena berat. Oke, karena besinya berat, Bu. Sendok besinya berat. Ada lagi yang punya alasan? Ya? Ada? Bisa kali ya? Ya, oke, bisa. Karena berat sama. Berarti sendok besi kalau kita lemparkan ke dalam air dia akan tenggelam. Karena apa? Karena beda jenis. Sendok itu besi, air dia jenis cair. Berarti kita lihat dari sana karakteristiknya sama atau berbeda? Berbeda. Ya, cara pengambil jenisnya berbeda. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, mengapa seseorang itu ternyata bisa terapung ketika berada di dalam laut mati? Oke, karena kandungan garamnya tinggi. Ada lagi yang mau memberikan jawaban selain dosa? Kenapa kalau di laut mati itu orang bisa terapung? Kita kan tidak pernah ke laut mati ya, tapi kita ke laut ya sering. Karena oke, gimana nak? Kandungan garam yang lebih dari 340 gram atau kilogram air bercampur dengan mineral lainnya. Air laut mati lebih panas dibandingkan air lainnya, termasuk tubuh manusia pada umumnya. Oke, nah itu bahasa lengkapnya. Jadi kalau air laut mati itu kandungannya lebih padat dibandingkan air laut biasa ya. Sehingga kita itu mungkin tidak bisa tenggelam di dalam laut mati, tapi kita cenderung lebih bisa terapung karena dari massa tubuh kita, massa jenis tubuh kita lebih kecil dibandingkan laut mati. Oke, luar biasa. Sekali itu tangannya untuk pertanyaan awal. Nah, jadi hari ini kita akan belajar dengan tujuannya tentunya ya. Kita punya tujuan di dalam belajar. Yaitu buat di sini ada 4 anak-anak. Jadi yang pertama, murid dapat mendeskripsikan konsep kerapatan zat dalam kehidupan sehari-hari dengan baik melalui kegiatan literasi dan diskusi. Jadi kegiatan literasi itu apa? Boleh pada cari informasi di buku paket, ya. Kemudian di internet, bawa handphone kan? Silakan kalian cari tahu nanti kerapatan zat itu apa. Yang kedua, murid dapat menentukan kerapatan zat suatu benda padat. Nah, benda padat nih kalian akan memilikinya sekarang lewat percobaan. Yang ketiga, kalian dapat mendeskripsikan pengaruh perbedaan kerapatan zat pada peristiwa mengapung, tenggelam, ya. Kemudian dengan baik ya, bagi kelupaan melayang ya, ada melayangnya dengan kegiatan literasi juga dan diskusi. Yang terakhir, kalian ya murid dapat mengkomunikasikan hasil percobaan kerapatan zat dengan baik melalui presentasi kelompok. Jadi nanti kalian setelah melakukan pengambilan data dalam percobaan, Ibu kasih waktu diskusi, kita sisakan waktu untuk apa? Untuk melakukan presentasi kelompok. Ya, presentasi kelompok. Mungkin kalau kita lihat waktu, bisa saja hari ini kita ambil 2 atau 3 kelompok yang presentasi.
kalian untuk mengerjakan soal asesmen sumatif ini. Ya, jadi terkait apa? Terkait mata pelajaran kita hari ini, materi kita hari ini tentang kedapatan lisan. Bisa dipahami ya? Kita lanjut nak. Ada yang tahu ini gambar apa? Air dan minyak. Ada gambar air dan minyak goreng. Ada pertanyaan itu ya. Menurut kalian jika kita mengaduk-adukkan kedua zat cair tersebut, nah, minyak goreng sama air itu kan zat cair ya, zat cair. Apakah bisa menyatu satu sama lain? Jadi tadi kalian sudah menyatakan bahwa antara minyak goreng dengan air itu tidak bisa menyatu. Alasannya kira-kira apa? Sifat molekulnya yang berbeda. Sama, ada lagi. Jawabannya lain. Apa? Ya, boleh lanjut. Zat? Ya, kerapatan zatnya bagaimana? Sama atau berbeda? Ya, oke, luar biasa sekali. Itu kalian jadi kalian bisa membahasnya dengan molekulnya berbeda, bisa membahasnya dengan karakteristiknya yang berbeda karena punya kerapatan jenis atau massa jenis yang juga berbeda-beda. Jadi entah kalian 1000 kali pun mengaduk antara air dengan minyak goreng yang bisa menyebabkan air mungkin akan berwarna sedikit kekuningan seperti bercampur. Namun lama-kelamaan apa? Tetap kalian akan menemukan minyak goreng terpisah dengan air. Betul nggak? Sekarang yuk tanya, kira-kira nih yang berada di atas itu minyak goreng atau air? Minyak goreng. Minyak goreng betul sekali. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari yakin pasti kalian sudah pernah melihatnya langsung ya. Misalnya kalian cuci piring, ada piring yang berisi minyak, air kalian cepat, piring itu kalian rendam, mungkin kalian melihat mengamati bahwa minyak gorengnya di atas air. Ya, jadi itu fenomena faktanya, benar ya? Nah, sehingga apa alasannya kenapa itu bisa terjadi? Ya karena tadi kerapatan jenisnya berbeda, molekulnya berbeda karena sudah berbeda jenis antara air dengan minyak goreng. Bisa dipahami nggak? Bisa. Itu yang perlu Ibu sampaikan. Nah sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk membandingkan, ya, membandingkan data. Nah ini datanya secara ilmiah sudah didapatkan ya. Jadi beberapa zat padat dan cair yang sudah ada di buku paket kalian halaman 74. Nah, coba itu dibaca dari atas ya. Apa yang diminta di dalam buku paket tersebut? Coba dipahami. Ya, jadi di sana diminta bandingkanlah massa jenis beberapa zat di bawah ini dengan air. Jadi fokus utamanya air pertama. Lalu pertanyaannya, manakah benda-benda yang mengapung dan manakah benda-benda yang tenggelam bila berada di dalam air? Coba diamati dulu deh. Sekarang mungkin biar tidak bingung. Sekarang kita coba jawab yang mana benda yang mengapung di dalam air. Yang mengapung dulu deh, yang mengapung. Oke, dosa. Aluminium menurut dosa. Tengku. Apa nak? Seng. 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 Vagina. Vagina. Oke, ada lagi jawaban yang lain. Pertanyaan kita tadi adalah manakah benda yang mengapung kalau ada di dalam air? Minyak tanah. Minyak tanah. Oke. Ada es. Ada lagi? Ya. Minyak tanah. Besi. Alkohol. Oke. Nah, sekarang Ibu kasih tahu ya. Itu oke, belum Ibu kasih tahu ya. Kita lanjut dulu deh. Manakah benda yang akan tenggelam bila di dalam air? Alkohol, air. Masuk bangga. Kaca. Sini ya. Oke, ada lagi. Oke, semua sudah menjawab ya. Nah,
layar? Contoh dari gambar itu ada kayu, ada styrofoam di gambar itu, ada batu, ada es, ada telur. Nah berarti kalau kita ambil misalnya gambar es ya yang berada di air itu dia tenggelam atau terapung? Berarti kalau sekarang ibu tanya, coba lihat tabelnya. Kalau air berapa massa jenisnya kalau satuannya kilogram? 7.140. Yang air 3.000. Air massa jenis zatnya 1.000 kg per meter pangkat 3 atau dalam satuan gram per sentimeter pangkat 3 adalah 1. Tapi kalau es massa jenisnya berapa dalam satu gram? 920 kg per meter pangkat 3. Dalam gram per sentimeter pangkat 3 es itu nilainya 0,92. Berarti dari gambar ya itu menunjukkan es terapung dalam air, betul nggak? Tuh, berarti syarat benda terapung adalah apa? Massa jenis zat tersebut harus lebih kecil daripada massa jenis air. Berarti balik lagi nih, yang tenggelam yang terapung dalam air adalah benda es, alkohol, es, minyak tanah. Ada lagi? Minyak tanah. Ya, minyak tanah lebih kurang dari 1.000 ya. Ada lagi yang kurang dari 1.000? Oksigen. Oke, oksigen lebih 1.000. Oh ya, 1.000. Aduh, oksigen 1,3 ya, oksigen. Ada lagi? Ya, alkohol ya. Jadi ada berapa itu? Ada 4 ya. Ada alkohol, kemudian ada es, ada minyak tanah dan oksigen. Berarti ada 4 zat yang bisa terapung. Bisa dipahami? Nah, jadi caranya adalah benda yang terapung itu memiliki massa jenis zat yang lebih kecil dibandingkan air. Berarti kalau air bisa aluminium, besi, emas, kuningan, platina, seng, gula, garam, kaca, tembaga itu tenggelam. Bisa dipahami semua? Nah, kita melihat mana sih yang lebih besar massa jenisnya dengan daripada air atau lebih kecil, gitu ya. Nah, oke, bagus sekali. Itu untuk kegiatan membandingkan. Nah, sekarang tadi ibu sudah informasikan ada 2 percobaan. Tapi di sini ibu memberikan kalian kebebasan dalam kelompok untuk memilih apakah kalian memilih percobaan 1 atau percobaan 2 yang ada di antara halaman 75 sampai 75. Sekarang diskusi sama anggota kelompoknya. Mau pilih percobaan yang 1 atau percobaan yang 2? Ya, kelompoknya pilih. Kasih kelompok 1 ya. Ini percobaan A. Tadi volume awalnya berapa? 30. Sekarang naiknya berapa? 34. Berarti volume bendanya 4 ml. Ditulis di ininya, percobaannya. Volume awalnya berapa? 30.
30. Setelah dimasukkan berapa? Belum. Coba batu dulu. Oke. Dilihat. 35. Berarti volume bendanya? 35 kurang 30. 5 ml. Ya. Berarti langsung 5, boleh tulis 5. Masanya belum, baru ngitung volume. Ya. Ya, sekarang plastisin. Nah. Plastisin Pak. Itu berarti aja. Ya. Oke. Ya. Ya, semuanya batu, plastisin juga diukur massa benda, tapi nanti gantian. Ya. Itu semuanya kurang 30. Ya, karena kan sama kan 30 kan? Ya. Oke, selesai. Ya, hati-hati ya. Nah, sekarang tulis plastisin. Ya. Sampai dia 0 gini. Nanti masa bertanya ini dia jumlahnya angka-angkanya. Oh, ditambah-tambah aja, tambah-tambah itu. Ada kesulitan? Nah, ini. Masih gerak-gerak. Nah, mungkin bisa dikurangi sedikit yang paling enggak itu biarin, yang paling kecil. Nah, itu kurangi lagi dikit. Harus sabar. Kelebihan ya. Ingat, kotaknya itu harus di angka yang terlihat ya. Kalau angkanya tidak terlihat salah. Harus angkanya terlihat. Harus sabar biar dia diam. Angka yang paling besar terlihat berapa? 0, 60. Terus yang kecil di tengah? 7. 60 tambah 7? 67. Tambah 0,72. Di strip kedua tuh ya? Di strip kecilnya. Strip besarnya kan 0,7. Terus angka ujung runcingnya ini di strip kedua ya? Iya. Berarti 67,7. 72. Ya, 67,72.
Baca ke depan. Tangan jari. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang menentukan masa jenis padatan pengetuk tugas. Sebelum mempresentasikan, kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Pravisya Dewi, absen 26. Perkenalkan, nama saya Maria William Putri, absen 24. Perkenalkan, nama saya Kedati Putra, umur absen 4. Perkenalkan, nama saya Fatimah Delusahan Rodinata, absen 30. Perkenalkan, nama saya Ibu Bunga Dana Sari, absen 20. Perkenalkan, nama saya Rekna Naomi Sari, absen 15. Alat dan bahan: blok, bus, logam, neraca, ongkos, penggaris. Tujuan percobaan 1. Menentukan masa jenis padatan berbentuk tugas. Tabel hasil percobaan: bahan logam, aluminium, massa benda 121 gram, volume benda 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 cm pangkat 3, kerapatan zat atau GR atau cm pangkat 3. Umumnya P M Baca lo ya. Lo sama dengan U sama dengan M sama dengan 121 per 8 sama dengan 15,1. 2 kuningan 64,3 gram. Bendanya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 cm pangkat 3.
percobaan. 2. Menentukan masa jenis padatan berbentuk tidak beraturan. 2. Alat dan bahan plastisin atau batu atau lilin. Neraca harus gelas utuh, air secukupnya. Tabel hasil percobaan benda batu, massa benda 6 gram, volume benda 5 cm V, perapatan zat 1/1,2 cm V, plastisin massa benda 12 gram, volume benda 10 cm V, perapatan zat 1,2 cm V. Kedua benda memiliki bentuk yang berbeda, apakah memiliki masa benda yang sama? Tidak. Apakah yang terjadi saat benda tersebut dicelupkan ke dalam air? Mengapa? Itu akan tenggelam di dalam air karena massa jenisnya lebih besar dari air. Plastisin akan tenggelam karena di dalam plastisin tersebut tidak terdapat rongga udara. Apakah dua benda tersebut memiliki besar kerapatan zat yang sama? Ya. Kesimpulan, berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan, maka dapat kelompok kami simpulkan bahwa massa benda mati kedua benda tersebut berbeda beserta volume benda. Kerapatan zat dari kedua benda sama. Om Santi. Om Swastiastu. Dua, apakah dua logam tersebut memiliki besar kerapatan zat yang sama? Tidak. Tiga, apa yang terjadi jika kedua logam tersebut dicelupkan ke dalam air? Mengapa? Kenapa tembaga akan tenggelam? Anda akan mengaku jika dimasukkan ke dalam air. Kesimpulan, berdasarkan kegiatan percobaan yang dilakukan, maka dapat kami simpulkan bahwa tenaga dan serta pengukuran mereka berbeda dan mereka memiliki massa yang berbeda dan volume berbeda dan kerapatan zat kedua logam tersebut. Kalau yang bertanya, silakan yang ingin bertanya mungkin kepada kelompok yang ada di depan. Ada yang mau bertanya tentang kegiatan kita yang sudah kita lakukan? Ada? Tidak? Oke, dilanjutkan. Sekian hasil dari kami. Mohon nanti. Oh, Santi.
Kalau mengambang itu cenderung ke terapung bahasanya. Ya, bedakan. Jadi ada 3 fenomena terapung, melayang, tenggelam. Nah, kalau terapung itu biasanya entah itu bendanya full berada di atas permukaan air atau bendanya sebagian saja tercelup ke dalam air. Paham maksudnya? Nah, sama seperti kita berenang di kolam renang atau di laut, badan kita terapung. Berarti apakah kita badannya semua ini masuk ke dalam air? Tidak. Kita sebagian setengah saja. Berarti kalau ada yang muncul itu namanya terapung. Kalau melayang gimana? Kalau pas berenang, kalian berada di bawah permukaan dan di atas dasar. Berarti tengah-tengah nih. Paham ya? Jadi misalnya nih akan di dasar laut, di permukaan air laut, berarti kalian berada di sini. Berarti itu kalian sedang melayang. Paham ya? Nah, sedangkan tenggelam berarti berada di dasar permukaan. Seperti yang ada di bawah. Berarti yang telur ini itu berarti fenomena melayang. Bisa dipahami bedanya ya? Posisi. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan ini terjadi? Karena perbedaan massa jenis zat. Tepatnya. Ya. Jadi silakan dilihat. Kalau kita lihat di sini kemarin sudah dibahas sedikit ya. Nah, jadi kita lihat tabel kembali. Kalau benda yang terapung dalam air berarti zat tersebut, benda tersebut harus lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil dari air. Ingat. Berarti dari tabel ini kita bisa menentukan benda apa saja yang akan terapung. Ada alkohol, ada es, lagi minyak tanah, dan minyak tanah itu akan terapung di dalam air. Tetapi yang tenggelam banyak, yang lebih dari 1 gram massa jenis tanah. Ya, yang lebih besar massa jenisnya. Misalnya ya. Tapi kalau ada yang sama, berarti dia akan melayang. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kerapatan zat? Jadi kita kembali lihat pengertian daripada kerapatan zat itu atau massa jenis zat adalah perbandingan antara massa dengan volume benda. Di buku kalian pun juga sudah menuliskan. Matematisnya seperti apa? Nah, ini ada rumus. Jadi rumusnya massa jenis zat itu disingkat dengan dilambangkan dengan rho. Nah, bentuknya seperti itu. Sama dengan massa dibagi volume. Ya. M/V. Kalau boleh Ibu sampaikan, V di sini semestinya V-nya huruf besar. Ya. Kalau V kecil itu artinya lain, kecepatan atau kelajuan. Jadi Ibu sampaikan di buku kalian dituliskan V kecil. Tapi sebenarnya itu V besar. Ya. Nah, ini sudah kalian sampaikan, kalian lihat ya, massa jenis zatnya satuannya kilogram per meter pangkat 3. Massa bendanya kilogram, volume bendanya meter pangkat 3. Jadi kapan rumus ini bisa dipakai? Tergantung soal yang kalian dapat. Kalau soalnya dalam satuannya dalam pilihan ganda misalnya diminta dalam kilogram per meter pangkat 3, maka data-data di soal harus ada kilogram, ada meter pangkat 3. Tapi kalau dalam soal pilihan gandanya gram per sentimeter pangkat 3, maka boleh juga. Ya, tapi perhatikan kalau salah satu yang ada yang berbeda, tolong konversikan. Ya. Nah, ada tulisan di sana, ciri khas suatu benda
Coba deh di rumah. Ya, cari di YouTube cara membuktikan fenomena terapung, melayang, tenggelam, padan, telur. Coba dipraktekkan di rumah. Oh, punya telurnya satu. Kalau punya telur punya ayam nggak? Ada nggak ayam yang telur? Punya satu ya. Gitu. Jadi dicoba ya. Oke. Sekarang siap paham? Ada contoh soal nggak? Nah ini tolong diperhatikan. Ini mungkin akan keluar di penilaian akhir semester nanti ya. Bisa dilihat ya. Jadi suatu logam aluminium mempunyai massa 120 gram dan volume 60 cm pangkat 3. Maka massa jenisnya adalah. Nah, kalian lihat dalam soal diketahui massa benda satuannya di sini 120 gram, satuannya gram, angkanya 120. Volumenya 60 cm pangkat 3. Berarti sudah sama-sama gram per cm pangkat 3. Pertanyaannya berapa massa jenisnya? Ingat rumusnya, rho sama dengan M per V. M-nya 120, V-nya 60, jawabannya 2. 2 apa? Satuannya gram per cm kubik. Gram per cm pangkat 3. Ada yang merasa kesulitan soal nomor 1? Ya. Ada? Mudah-mudahan. Rumusnya rho sama dengan M per V. M-nya diketahui, volumenya diketahui. Ya. Jadi sederhana sekali ya untuk soal nomor pertama. Ibu lanjut ya. Nah, yang kedua. Ini sebuah kayu memiliki massa 140 kg, 1.400 kg dengan volume 2 meter pangkat 3. Berapakah massa jenis kayu tersebut? Sama rumusnya masih karena ditanya massa jenis zatnya atau berapa kali zat. Ya, rho sama dengan
Berarti apa? Kalian dituntut untuk tahu apa sih rumus volume kubus, apa sih rumus volume balon, atau apa sih rumus volume bola. Berarti rumus matematika yang sudah kalian pelajari sejak SD itu untuk pakai di sini. Karena ya, tergantung soal. Berarti dalam buku paket kalian diberikan sebuah balon yang ada panjangnya berapa? 6 cm, lebarnya 4 cm, tingginya 5 cm. Berarti kalian harus cari sendiri volume bendanya berapa. Dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Itu waktu itu CM3. Ya, paham ya? Jadi volume ya. Nah, itu kalian melihat. Jadi jangan bingung kalau dalam soal tidak ada volumenya. Ingat lagi ini benda apa sih? Oh, apakah kubus? Apakah dari balon? Apakah bola? Jadi kalian harus tahu rumusnya di luar sekolah. Ya, baru bisa cari masalah jenisnya. Dengan rumus yang sama dengan M4P. Berarti 120 gram dibagi 120 cm per 3. Ya, Dari mana dapat 1 kilogram per cm? 1 kilogram, 1 gram, 1 gram, 1 gram dibagi 120 bagi 120 berapa? Mungkin belum makan ini ya. Jadi 120 bagi 120 ya 1 ya. Ada yang masih bingung contoh soal buku paket? Nah, jadi kuncinya jangan bingung karena volume benda karena soalnya itu berbeda ya. Oke, kita lanjut nak. Nah, sekarang dari apa yang sudah kita lakukan, kalian sudah melakukan percobaan. Ada kelompok yang pilih benda beraturan, ada kelompok yang pilih benda tidak beraturan. Oke, apa yang dapat kita simpulkan di kegiatan hari ini? Siapa yang ingin menyampaikan pendapat? Oke, silakan nak. Kita dapat tahu membedakan massa dan volume benda. Oke, jadi kita ternyata dari pembelajaran tadi sudah bisa membedakan mana cara mengukur massa benda, ya kan? Mana cara mengukur volume benda. Oke, bagus sekali. Itu kanannya. Siapa lagi yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan nak. Kami dapat menghitung massa jenis dan mengetahui rumus massa jenis, massa benda dan volume. Oke, luar biasa. Jadi kalian memperoleh pengetahuan nih, bisa menghitung massa jenis benda, massa benda dan volume benda. Tepuk tangannya.
mulai